Bapak Ferdi Sampe dari BPPP Sorong. Benar. Bapak sebagai Kasubag Umum ya di situ, Ya, Pak. benar Pak Raymond. Oke. Rekan-rekan yang berada di mana saja, sekarang di podcast kali ini saya sengaja menghadirkan Bapak Ferdi Sampe dari Sorong, BPPP Sorong. Nah, di sini Bapak Ferdi juga ikut dalam pelaksanaan KKIN yang ke-8 yang diadakan oleh BPPP Padang. Nah, di KKIN ini Pak, dari Sorong ada berapa kompetitor? Untuk BPPP Sorong sendiri, karena kami merupakan regional pada saat kompetisi kami masuk ke regional timur. Jadi kami waktu itu berlomba di Kendari dan sampai dengan saat ini ke Padang. Kami alhamdulillah puji Tuhannya kami bisa mengutus satu dari BPPP Sorong, yaitu Ibu Kumala di bidang garment apparel, apparel. Ya. Nah, di atas meja saya lihat ini nih, ada beberapa kayaknya oleh-oleh dari Sorong nih. Oleh dari Sorong. Pak, ini bisa cerita nggak kepada rekan-rekan yang ada di mana saja nih di Indonesia dan di mana saja berada lah ya. Ini kalau namanya apa nih, Pak? Kalau ini adalah namanya mahkota. Mahkota. Ya, mahkota. Mahkota ini kenapa mahkota dinamakan mahkota? Karena posisinya dipakai di atas kepala. Di kepala ya. Oh, berarti seperti ini ya masangnya ya? Benar. Gini ya kira-kira. Oh, ini ya ada. Ya, betul. Oke, rekan-rekan seperti ini nih di belakangnya. Nah, jadi ini dikalungin di kepala nih. Gini ya? Ya. Oke, seperti ini ya? Betul. Berarti ini nggak ke sini kan? Oke, seperti ini. Nah, ini mahkota. Kalau ini tas ya? Ya. Kalau ini apa nih, Pak Ferdi? Baju perang. Baju perang. Ya, perang khusus untuk pria. Pria ya? Penasaran juga nih Pak Ferdi. Bahannya itu terbuat dari kulit kayu, Pak. Oh, ini dari kulit kayu? Benar. Oh, ya benar-benar begini ya. Ya. Begini kira-kira ya? Benar. Pasangannya ya. Benar. Oke. Sebenarnya masih ada tutupannya lagi di bawah. Harus di seperti rumbai-rumbai gitu. Oh, seperti rumbai-rumbai gitu. Nah, ini hasil karya dari Sorong, dari UMKM atau apa nih Pak? Dari UMKM. Dari UMKM. Betul. Kebetulan pada saat kegiatan KKIN regional timur kemarin, kami juga sempat mengikutkan BPPP Sorong untuk ada salah satu booth di sana untuk kami bisa memamerkan atau menampilkan budaya-budaya lokal daripada di tanah Papua. Jadi inilah salah satu produk unggulan, produk UMKM yang bermitra dengan BPPP Sorong. Kami coba untuk mengangkat budaya-budaya lokal di sana, budaya-budaya tradisional, sehingga seluruh Indonesia dan ya semoga seluruh dunia juga bisa melihat, bisa melirik. Ini loh yang ada di Papua. Ya, semoga ini seluruh dunia nih bisa melihat podcast kita nih, bisa disaksikan semuanya ya di atas dunia, siapapun di atas dunia. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi dikenal bagi seluruh orang gitu. Nah, kebetulan pada saat pelaksanaan KKIN nasional di Padang, kami juga mengangkat tema tradisional kami mengangkat produk-produk lokal kami, UMKM kami. Ya, salah satunya ya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal yang ada di Papua. Nah, sekarang kita cerita soal pelatihan nih Pak. Karena kita kan di BPPP itu ada berbentuk pelatihan dan juga ada namanya DUDI, dunia usaha, dunia industri. Nah, saya ingin tahu juga nih, di Sorong itu untuk DUDI ada berapa kejuruan atau paket gitu Pak? Untuk pelaksanaan pelatihan DUDI kami yang 9 paket kami laksanakan ini Pak. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa karena hasil dari identifikasi dan training analisis kami, jadi kami mengangkat program-program pelatihan
seperti program learning atau pembersihan ikan. Kebetulan pembersihan ikan karena kebetulan pelatihan geografis kami khususnya di BVP Sorong kami kebanyakan bahari Pak. Jadi kami karena inilah salah satu potensi daerah yang ada di BVP Sorong, jadi kami coba untuk menangkap peluang itu. Nah, sebelum melaksanakan pelatihan Dudi ini, teman-teman dari BVP Sorong di bagian pemberdayaan mencoba untuk mengidentifikasi untuk kejuruan perikanan ini kira-kira apa yang program pelatihan apa yang bisa diangkat dan bisa pada saat selesai pelaksanaan ini bukan hanya sampai pada capaian output saja, tetapi sampai pada capaian outcome-nya, sehingga pelaksanaan pelatihan ini bisa bermanfaat dan bisa menyerap calon-calon tenaga kerja, baik jalur mandiri, jadi entah jadi karyawan atau karyawati di salah satu perusahaan, seperti itu Pak. Nah mitranya apa aja Pak kalau biasanya kalau mengadakan Dudi ini? Kalau mitra-mitra kami sejauh ini rata-rata perusahaan-perusahaan yang bergerak di perikanan, gitu. Dan kemudian adapun pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan juga, program yang kami laksanakan yaitu pelatihan pariwisata, gitu. Mengapa pariwisata? Karena geografis kami lagi, BVP Sorong itu atau khususnya Kota Sorong itu, ya penyangga pariwisata Raja Ampat Pak. Ya, benar. Jadi kalau saudara-saudara atau teman-teman imbau Pak, bagi yang ingin silakan Pak. Bagi saudara-saudara yang ingin ke Raja Ampat, sudah pastinya akan singgah dulu ke Kota Sorong. Karena ya seperti tadi kami sampaikan bahwa Kota Sorong adalah penyangga pariwisata Raja Ampat. Jadi kita dari Sorong terus kemudian kita berlayar ke Raja Ampat gitu. Jadi ya salah satu potensi-potensi itu yang kami angkat. Kenapa harus ada salah satu program pelatihan di pariwisata gitu. Jadi itu ya salah satu hasil identifikasi kami. Dan kemudian pelaksanaannya berikutnya lagi kami juga mengangkat satu pelatihan yang menurut saya sangat unik karena uniknya di sini karena pelakunya ini adalah orang Papua asli Pak. Apa itu Pak? Budidaya jamur kerang. Budidaya jamur ini sangat masih barang baru di tanah Papua dan saya sangat kaget, sangat shock karena pelaku pembudidayaan ini dan pelaku pengelolaan ini adalah orang Papua asli Pak, gitu. Jamurnya jamur apa nih Pak? Jamur tiram itu yang putih ya, yang kalau nggak salah. Jamur tiram ya kalau saya nggak salah. Jadi hasil budaya ini dia coba untuk teruskan untuk saudara-saudara yang ada di Papua. Jadi saya sangat kaget sekali waktu teman-teman dari BVP Sorong melakukan identifikasi pelatihan, mereka menemukan ya saya boleh bisa menyampaikan bahwa salah satu mutiara yang kami temukan. Unik sekali. Jadi waktu kami proses koordinasi dengan Pak Franky sebagai owner daripada perusahaan itu, kami diskusinya sangat panjang karena ya itu saya pun jujur saya lama di sana, selama di Papua, cuma saya baru melihat ada orang Papua asli yang berani banting setir gitu melawan arus, berani banting setir dengan kondisi yang ada, berani melihat menangkap peluang itu. Jadi memang kami sempat diskusi dengan ownernya Pak Franky bahwa budidaya jamur ini sangat barang baru di Papua. Terus kemudian beliau juga ingin mengembangkan, jadi ada sedikit ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dan beliau kembangkan. Dan uniknya lagi hasil otodidak dari Pak Franky sendiri. Nah, menyangkut KKIN lagi nih Pak, kembali nih, apa nih tanggapan Bapak dengan KKIN yang ke-8 ini? Ini kan akan mengadakan BPBP Padang nih. Kayaknya pertanyaan ini pertanyaan paling sulit di antara dari beberapa pertanyaan yang tadi saya ditanyakan ya Pak. Benar. Secara saya berada di BPBP Padang ini Pak. Iya, ditanya itu. Apa tanggapannya Pak dengan KKIN yang ke-8 ini Pak? Satu kata saya bisa sampaikan, keren Pak. Keren ya? Keren, Oke, tepuk tangan dong. Keren. Nah,
satu kata juga Pak, Eh, tapi dengan bahasa Sorong Oke. untuk BPPP Padang. Trakosong. Apa itu Pak artinya Pak? Kalau trakosong itu sebenarnya istilah anak muda untuk mengatakan sesuatu tuh yang wow di luar ekspektasi. Oke, Trakosong. Oke. Kalau teman-teman kalau kita menyamakan artinya yaitu tadi keren gitu. Keren, gitu. Tapi kalau bahasa dialeknya kami di Papua di Kota Sorong itu kalau anak muda itu kalau sesuatu yang wow itu dibilang trakosong, pace kok trakosong, gitu. Bahasanya begitu. Kalau misalnya Pak Raymond bertingkah misalnya aneh di luar ekspektasi, tapi orang suka. Pak Raymond kok trakosong, gitu. Oke, rekan hacker dimanapun berada, asik betul ya pembicaraan kita Pak hari ini ya tentang BPPP Sorong. Semoga kita dapat bertemu lagi nih dengan keluarga besar BPPP Sorong untuk datang ke sini, terutama Bapak Ferdi dan Pak Kepala pun nanti mudah-mudahan bisa datang ke sini juga. Ya, harapan kami juga memang Pak Kepala bisa berkenan lagi untuk hadir lagi bersama-sama tentang BPPP Sorong. Jadi bisa kita diskusi lagi terkait dengan perkembangan pelatihan yang ada di BPPP Sorong ataupun yang ada di mana saja berada gitu. Iya. Oke rekan hacker, terima kasih. Sekian dulu tayangan podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam kompeten. Salam kompeten. Terima kasih Pak Raymond. Iya. Terima kasih Pak. Oh, Sunday,